Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Urip Trisnati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Profesi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Raudhatul Muta'alimah, NIM 2286202065, kelas B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Peran Guru dalam Manajemen Pendidikan terhadap hasil belajar siswa di sekolah dasar. Pendahuluan. Guru adalah seseorang yang menjadi tokoh pendidikan yang dijadikan sebagai panutan dalam setiap kegiatan. Profesi guru saat ini menjadi profesi dengan status dan jaminan hidup yang baik di negara Indonesia. Hal ini ditandai dengan diterbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pendidikan yang berkualitas maka akan menghasilkan masyarakat yang berkualitas pula. Kemampuan yang perlu digali oleh guru seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan persaingan global, suatu negara dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang inovatif dan memiliki kreativitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk berpikir kreatif. Puspaningtyas 2019. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu studi literatur yang menggunakan berbagai sumber berupa kajian pustaka atau kajian dari buku, jurnal, dan sumber relevan yang lainnya. Pembahasan. Manajemen pendidikan merupakan suatu manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala proses sumber secara efisien untuk mencapai tugas yang efektif. Manajemen pendidikan difungsikan sebagai suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari aktivitas perencanaan, pengaturan, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan memenuhi sasaran hasil yang diwujudkan dengan penggunaan manusia dan sumber daya lainnya. Terry dan Franklin 2003. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan POAC. Yang pertama, yaitu planning atau perencanaan, yaitu perencanaan kurikulum yang kemudian dikembangkan dan dilaksanakan bagi siswa. Perencanaan kurikulum yang dilaksanakan menghasilkan siswa yang baik dan menunjang pendidikan. 2. Organizing atau pengorganisasian, yaitu untuk mengatur, membagi, dan mengalokasikan waktu pembelajaran dan menilai pembelajaran, serta menciptakan teknik penilaian yang berbeda melalui program remedial di tingkat sekolah dasar dan pengelolaan gedung sekolah yang ada. 3. Actuating atau pelaksanaan adalah proses mencoba melaksanakan rencana dan menggerakkan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan membuat rubrik penilaian dan membuat teknik penilaian untuk memantau hasil belajar siswa. 4. Yaitu controlling atau pengawasan, merupakan proses pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh kepala sekolah yang bertujuan untuk memastikan dan menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang sudah terencana. Pengaturan peserta didik. Pengaturan peserta didik bisa pula diartikan sebagai proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik di suatu lembaga pendidikan, mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik, pembinaan yang dilakukan selama peserta didik berada di lembaga pendidikan sampai dengan peserta didik menyelesaikan pendidikannya di lembaga pendidikan tersebut. UMAM 2018. Peran guru. Guru sebagai pendidik. Guru adalah sosok yang berkarakter teladan bagi siswa yang diajarnya dan di lingkungannya. Tentunya untuk menjadi seorang guru harus memiliki standar dan kualitas tertentu.
2. Guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar erat kaitannya dengan kemampuan guru dalam menguasai mata pelajaran yang bersangkutan. Ketika siswa bertanya, seharusnya guru dapat dengan cepat dan tanggap untuk menjawab pertanyaan siswa dengan bahasa yang mudah dipahami. 3. Guru sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator adalah memberikan layanan agar siswa mudah menyerap dan memahami topik tersebut. Kemudian, agar pembelajaran selanjutnya lebih efisien dan efektif. 4. Guru sebagai konselor. Peran guru sebagai seorang konselor adalah membimbing peserta didik dan orang tuanya, sekalipun guru tidak memiliki pendidikan khusus untuk menjadi konselor. 5. Guru sebagai motivator dan inovator. Peran guru dalam menjadi motivator dan inovator adalah mentransfer pengalaman berharga yang dimiliki oleh guru dengan menggunakan bahasa yang lebih modern sehingga dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Sebagai motivator, belajar mengajar berhasil bila motivasi belajar peserta didik tinggi. Karena dalam peran ini, guru berperan penting dalam menumbuhkan motivasi siswa dan semangat belajar siswa. 6. Guru sebagai pelatih. Proses pembelajaran tentunya membutuhkan latihan keterampilan, baik secara intelektual maupun motorik, sehingga guru harus bisa menjadi seseorang pelatih bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki setiap siswa. Guru sebagai evaluator. Guru harus mampu mengevaluasi terhadap hasil pembelajaran yang sudah dilakukan, tidak hanya penilaian terhadap keberhasilan siswa, melainkan juga keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah dasar. Anggraini dan Evan 2022. Tanggung jawab guru. Guru harus menuntut siswanya untuk belajar. Seorang guru harus mampu membimbing murid supaya mau belajar terus-menerus untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, turut membina kurikulum sekolah. Di samping guru menjadi pengguna dari kurikulum yang berjalan di sekolah, tetapi guru juga harus berkontribusi terhadap membina atau pengguna sekaligus pembuat yang ikut berkontribusi terhadap kurikulum sekolah dengan memberi kritik, saran atau solusi kepada sekolah. 3. Melakukan pembinaan terhadap diri siswa. Pembinaan yang dilakukan dengan mengacu pada sikap kepribadian, watak dan jasmania. 4. Memberikan bimbingan kepada siswa. Hal ini dilakukan dengan memberikan edukasi terhadap tata krama, sikap, dan nilai-nilainya yang seharusnya dikembangkan agar lama-kelamaan bisa menjadi manusia yang memahami hak dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan mandiri. 5. Melakukan diagnosis atas kesulitan-kesulitan belajar dan mengadakan penilaian atas kemajuan belajar. Guru bertanggung jawab untuk menyesuaikan seluruh situasi pembelajaran dengan minat, latar belakang, dan kedewasaan siswa. 6. Menyelenggarakan penelitian. Sebagai seorang yang bergerak dalam bidang keilmuan yang bekerja di bidang pendidikan, ia harus selalu memperbaiki cara kerjanya. Pekerjaan rutin saja tidak cukup, kita juga harus berusaha mengumpulkan banyak informasi melalui penelitian yang harus terus-menerus dan intensif. 7. Mengenal masyarakat dan ikut serta aktif. Harus sangat dipahami tentang cara hidup, budaya, minat, dan kebutuhan masyarakat, karena perkembangan sikap, minat, dan aspirasi anak sangat dipengaruhi oleh masyarakat sekitar. 8. Menghayati dan mengamalkan Pancasila. Guru harus mampu menghayati dan mengamalkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. 9. Turut serta membangun terciptanya
kesatuan dan persatuan bangsa dan perdamaian dunia. Guru harus mampu membangun kesadaran siswa, menyadari kebutuhan antar sesama manusia, sehingga siswa mampu menyadari bahwa persahabatan antar bangsa sangat diperlukan guna memupuk perdamaian dunia. 10. Tanggung jawab meningkatkan peranan profesional guru. Peningkatan kemampuan ini meliputi kemampuan untuk menjelaskan dan melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas di dalam sekolah yang diperlukan untuk merealisasikan tanggung jawabnya di luar sekolah. Hamalik 2011. Faktor pendukung. Faktor pendukung proses berjalannya manajemen peserta didik atau manajemen pendidikan demi kunci keberhasilan peserta didik. Yang pertama yaitu semua guru bekerja sama untuk mencapai tujuan yang jelas. Kedua, ada kerjasama antara guru dan orang tua untuk peningkatan siswa. Yang ketiga, seluruh kegiatan terprogram dengan jelas mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil. Faktor penghambat. Faktor penghambat dalam manajemen pendidikan tentunya ada di setiap satuan pendidikan. Yang pertama, faktor penghambat tersebut yaitu kurangnya sarana prasarana yang menunjang proses belajar siswa, di mana harus tersedia alat peraga untuk setiap mata pelajaran. Kedua, buruknya kualitas guru disebabkan oleh terlambatnya pembayaran sertifikat guru, sehingga hal ini terjadi karena disebabkan oleh kurangnya semangat mengajar dari guru. 3. Sumber keuangan siswa yang tidak mencukupi, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap sekolah yang tidak dapat memberikan kesempatan lebih kepada siswa. Kesimpulan, demikian demi mewujudkan proses pembelajaran yang baik, guna mewujudkan hasil yang maksimal, seorang guru harus mampu memahami setiap peran dan tugasnya dalam menjalankan perannya dengan selalu memperhatikan tanggung jawab yang diemban demi keberhasilan peserta didik. Hal ini tidak luput dari berbagai macam faktor yang perlu diperhatikan ketika mengelola pendidikan terhadap peserta didik. Guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Terdapat 4 peran utama seorang guru dalam proses belajar mengajar demi keberhasilan proses pembelajaran peserta didik. Yang pertama, guru sebagai demonstran. Kedua, guru sebagai pengelola kelas. Ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator. Keempat, guru sebagai evaluator. Keempat peran guru tersebut harus dilaksanakan secara optimal dan konsisten agar tujuan pembelajaran dapat tercapai efektif dan bermutu. Menurut Bukhari 2018. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat kepada kita semua. Apabila terdapat kata dan juga sikap yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.